Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultan al-wadhil burhanu al-mamsutil wujudil karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ayol habaib, ayol hadirun, para asyatid, para asyatidah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru saya sekaligus kedua orang tua saya Al-Habib Hasin Maulad Dawilah mata'anallah bi kulli hayatih, amin. Wabil khusus pula yang tak lupa kepada kedua orang tua saya Al-Habib Ahmad bin Ali Asgaf. Wabil khusus pula yang tak lupa kepada guru saya Gus Hasib, Gus Nur, dan para habaib yang hadir di acara ini. Mudah-mudahan yang hadir, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah, amin. Kita diberi rezeki oleh Allah, amin. Yang hadir insyaallah hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang hadir mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, tuntunan kita di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ceramah untuk menyampaikan hajat Sahibul Bait, cukup 10 menit. Dan sebelum saya mau'idatul hasanah, ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, insyaallah majelis syahadat 2 minggu lagi acara di Karangpo. Nggih, tepatnya di mana? Mas Alwin. Nggih. Dan yang kedua, saya minta istiqomah dari jamaah majelis, tetap semangat, niatkan untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada permohonan maaf dari Al-Habib Ahmad bin Abu Bakar Asgaf, Habib Ahmad Tuban. Kebetulan saat ini beliau lagi sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin. Insyaallah nanti penutupan kita di majelis syahadat ini tanggal 22 Maret insyaallah gabungan dengan Ahbabul Mustafa. Oke, jadi penutupan insyaallah tetap acara di sini. Kita tetap semangat, sanggup semangat. Sanggup semangat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari kecil diberi ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita yang berada di sini tidak pernah mengalami ujian yang berat yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan ketika Rasulullah sudah dewasa, melainkan Rasulullah masih kecil. Kalau ujian Rasulullah ketika beliau dewasa, menjadi seorang Rasul, menjadi seorang Nabi, ketika beliau dakwah itu jauh lebih berat. Ini ujian ketika Rasulullah masih kecil, yang mungkin kita yang berada di sini tidak pernah mengalami ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diuji? Dipersiapkan. Allah Subhanahu wa taala tidak menguji hambanya kecuali menambahkan kekuatan kepada hambanya, agar hambanya menjadi orang yang berkualitas, agar hambanya menjadi orang yang kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik pendidikan. Adabani Rabbi fa ahsana takdim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya pendidikan. Bayangkan, lahir di muka bumi ini tidak mempunyai seorang ayah. Insya Allah kita yang hadir, kita di sini, kita pernah mengalami punya ayah. Kita pernah bertemu dengan ayah kita. Kita pernah mencium tangan ayah kita. Kita sering mendengarkan sebutan dari ayah kita, ya bunayya, waladi putraku. Nabi Muhammad tidak mengalami masa-masa itu. Apa kata para alim ulama? Yatim yang luar biasa penderitaannya adalah ketika dia lahir di muka bumi ini ayahnya sudah tidak ada. Kalau yatim ketika dia lahir di muka bumi ini masih berjumpa dengan ayahnya, masih bersalaman dengan ayahnya, masih melihat dengan ayahnya, masih ada kenangan. Nabi Muhammad di perut ibunya ayahnya sudah tidak ada, tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Mulai dari kecil, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad mulai dari kecil sudah dikejar dengan orang-orang Yahudi. Untuk apa ya Habib? Untuk dibunuh. Anak masih berusia 6 tahun.
sudah dikejar dengan orang-orang Yahudi mau dibunuh. Kenapa? Karena orang Yahudi memahami bahwasanya ada nabi di akhir zaman. Nabi Muhammad SAW mulai dari kecil disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika masih berumur 6 tahun, dari 6 tahun dijemput oleh ibunya Siti Aminah. Dibawa kemana? Dibawa ke Madinah. Untuk apa ya Habib? Untuk bersilaturahmi kepada keluarga dari ayahnya dan ziarah ke makam ayahnya, agar tahu, nah, ayahmu mempunyai keluarga di Madinah. Ini pelajaran penting buat kita. Terkadang kita mempunyai paman, mempunyai bude, mempunyai keluarga, tidak pernah kita silaturahim. Nabi Muhammad mulai dari kecil diajak oleh ibunya dari Mekah menuju ke Madinah dengan perjalanan kaki ditempuh 500 kilo. Hadirin dimuliakan oleh Allah, 500 kilo dilalui oleh Rasulullah SAW hanya bertiga. Seorang janda, ibunda Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Aminah, dan membawa seorang anak kecil yang masih berusia 6 tahun, Muhammad bin Abdullah, dan membawa salah satu pembantu dari Siti Aminah yang bernama Ummu Aiman. Perjalanan dari Mekah menuju ke kota Madinah, perjalanan kaki ditempuh oleh Rasulullah SAW 500 kilo. Untuk apa? Untuk silaturahim kepada keluarga dari ayahnya, untuk diperkenalkan dari keluarga ayahnya dan ziarah ke makam ayahnya. Anak usia 6 tahun. Ketika selesai dari ziarah ke makam ayahnya, selesai dari ziarah, maka Rasulullah ketika pulang, seorang anak kecil yang masih berusia 6 tahun ketika pulang dari ziarah makam ayahnya, yang dipikirkan apa? Ayahnya, karena baru pertama kali berjumpa dengan ayahnya bukan dalam keadaan masih hidup, melainkan sudah meninggal dunia. Ketika berjalan ke kota Mekah, baru berjalan 150 kilo di sebuah desa yang bernama Abuah. Di sebuah desa yang terkecil baru berjalan 150 kilo, ibunda Nabi Muhammad SAW sakit dan meninggal dunia. Kita pernah tidak yang kita mengalami ujian yang berat ketika kita masih berumur 6 tahun? Lahir di muka bumi dalam keadaan yatim, lahir di muka bumi tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Mulai dari kecil disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai berusia 6 tahun. Dari 6 tahun baru berjumpa dengan ibunya, diajak keluar kota bersama ibunya. Di salah satu desa ketika pulang ke kota Mekah, ibunya sakit dan meninggal dunia, dan meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Anak usia 6 tahun. Sebelum kalian menderita, Rasulullah lebih dahulu menderita. Sebelum kalian sakit, Rasulullah lebih dahulu sakit. Sebelum kalian menangis, Rasulullah lebih dahulu menangis. Apa kata Ummu Aiman? Ummu Aiman mengatakan, ketika aku melihat Aminah ini mau meninggal dunia, ketika aku melihat Aminah ini mau meninggal dunia, maka aku melihat tangan ibunda Nabi Muhammad SAW, beliau mengangkat tangannya ke atas seakan-akan memeluk putranya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka Ummu Aiman mengatakan, di saat itu aku melihat Muhammad ini nangis yang luar biasa, sedih yang luar biasa. Maka aku tenangkan Muhammad ini, aku pegang pundaknya dan sambil mengatakan, sabar wahai anakku, sabar, sabar. Didinginkan hati Rasulullah SAW. Maka Ummu Aiman mengatakan, ya Muhammad, bantu aku untuk gali kubur untuk ibumu. Bantu aku untuk gali kubur dari ibumu ya Muhammad. Anak berusia 6 tahun, lahir di muka bumi ini dalam keadaan yatim, tidak pernah berjumpa dengan ayahnya, baru berjumpa dengan ibunya. Di sebuah desa ibunya meninggal, sakit, meninggal dunia, dan dia harus menggali kubur untuk ibunya dia sendiri. Ketika sudah dimakamkan, dimasukkan jenazah ibunda Nabi Muhammad SAW, maka Ummu Aiman mengatakan, di saat sudah dimakamkan, maka aku ajak Muhammad ini untuk pulang ke kota Mekah.
Ketika aku ajak Muhammad ini untuk pulang kota Mekah, aku pegang tangannya, maka Muhammad ini menangis sambil mengatakan, ummi, ibuku. Seolah-olah beliau berkata, jangan tinggalkan ibuku. Kita berangkat bersama, kenapa pulang harus berpisah? Lihat, diuji oleh Allah yang luar biasa. Kita tidak pernah mengalami ujian yang berat yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu memegang amanah yang bukan sembarangan amanah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Beliau memegang amanah yang luar biasa. Maka ketika sampai di kota Mekah, yang dituju di mana? Langsung kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muttalib. Ketika di rumah sampai kakeknya, diketuk pintu rumahnya, maka Abdul Muttalib kakek Rasulullah SAW keluar. Yang beliau lihat hanya Ummu Aiman dan Rasulullah SAW. Maka kakek Nabi Muhammad mengatakan, aina ummak, di mana ibu? Maka Rasulullah sambil menangis mengatakan, ummi, ibuku. Maka Ummu Aiman mengatakan, laqad madat, telah meninggal dunia ibunya. Maka Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad SAW, beliau sedih yang luar biasa. Maka beliau mengatakan, anta bunayyah, engkau anakku ya Muhammad, engkau jangan takut, engkau tidak sendirian, engkau masih ada saya. Apa makna dari kisah tersebut, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Rasulullah diuji yang luar biasa. Kita hanya diuji dikit oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaikan kiamat, seakan-akan kita tidak sabar menikmati hal tersebut. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita timbulkan rasa ghirah kita, ditimbulkan rasa peduli kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya menutup dari ceramah ini, saya minta kita membaca sholawat, okay? Dan sholawat yang dimana sholawat ini membaca sholawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqadha به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدم كل ما نمل اللهم صلاة كاملة وسلم سلما تاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به العقد وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس هذه كل bisa sampaikan pengumuman yang terakhir, insya Allah tanggal 6 Maret 2021. Nah, 2021 tanggal 6 Maret pengumuman yang pertama, tanggal 6 Maret ini insya Allah Majelis Syahadat ini kita mengadakan ziarah ke makam Habib Soleh Tanggul. Insya Allah yang mau daftar monggo silakan, nanti bisa menghubungi kru Cak Sofi atau Cak Sol, nanti bisa merapat ke sana. Nanti kita rutenya kita berangkat ke Makbarah, ke makam Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid.
dari makam Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid kita menuju ke ghurfah kamar Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, yang dimana kamar itu kamar yang setiap sholat fardu bersama Rasulullah SAW. Jadi kita rute ke Tanggul, dari Tanggul ke makam Habib Soleh, dari makam Habib Soleh kita masuk ke kamar Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Dari situ kita berjumpa dengan anaknya, anak dari Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid yang bernama Hababah Fatmah Al-Hamid. Ini anak dari Habib Soleh. Jadi kalau yang mau ikut monggo silakan. Dari rute sana baru kita nanti ke pantai. Jadi kita rute makam Habib Soleh, ke kamar Habib Soleh, ke Hababah Fatmah. Habis dari Hababah Fatmah kita menuju ke pantai. Paham ya? Jadi kalau mau daftar monggo silakan. Nanti kepada kru bisa menghubungi kru Satgas atau dengan yang lain. Dan Beb, untuk patungnya berapa? Insya Allah harga tidak sampai 100.000. Oke, insya Allah harga tidak sampai 100.000. Nanti itu khusus laki-laki dan perempuan. Monggo, sampai ajak keluarga tidak ada masalah. Dan nanti kita sediakan bis. Kalau yang mau daftar silakan monggo. Nanti ada yang dari kru yang di belakang. Oke. Dan pengumuman yang kedua, insya Allah ada undangan. Habib, tanggal Habib Abdul Qadir Ba'bud yang insya Allah berada di Probolinggo tanggal 18 Februari, oke. Itu acara di mana, Bib? Ngumpul atau gimana? Di Keraksan. Insya Allah acaranya di Keraksan. Oke, ini undangan dari Abdul Qadir, guru kita bersama Abdul Qadir Ba'bud. Acara tanggal 18 bulan Februari, acara di Keraksan. Nanti bisa kita hubungi nanti lewat grup. Sebelumnya ziarah juga ke Habib Husin Berani. Nah, Habib Husin Berani sama Kiai Hasan Kengkong di Keraksan. Berangkat jam 12 siang. Nanti bisa rundingan. Tapi jelas dua pengumuman tersebut yang ikut ziarah nanti bisa menghubungi kru di sana. Insya Allah ada Cak Sofi sama Cak Sol yang berada di belakang yang mau daftar untuk ziarah ke makam Habib Soleh bin Al-Hamid. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar doa dulu, habis doa baru bubar. Terima kasih disampaikan untuk acara selanjutnya.
ما أنت إلا يا سيدي كنز